kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bertemu kembali di persekutuan doa pagi hari ini. Dan sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan, bahkan coba untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh rahmat. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, Engkau yang berjuang bersama-sama dengan perjuangan seluruh umat yang Engkau kasihi. Engkau yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Bersyukur kalau pagi hari ini Engkau memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami untuk memulai hari-hari pemberian Tuhan. Demikian pula saat Engkau memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk kami boleh berbakti, kami mensyukuri itu semua. Bahkan saat kami juga Engkau beri kesempatan untuk belajar mengenal akan kebaikan Tuhan, mengenal akan rahmat-Mu, mengenal akan rancangan-Mu. Sungguh kami bersyukur. Oleh sebab itu, biarlah Engkau sendiri yang membuka mata batin kami, untuk kami mampu melihat apa yang Kau rencanakan bagi kehidupan kami ke depan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan juga pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir, ya Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-23. Ini sebetulnya menjadi rangkaian dari satu perikop panjang, 1 Korintus 7 ayat 17 sampai dengan 40,
Tetapi saya mengambil satu bagian ayat saja, dan perikop ini memang terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama 17 sampai 24, lalu 25 sampai dengan 34, dan 35 sampai 40. Saya mengambil bagian yang pertama, tetapi saya hanya mengambil satu ayat saja untuk menjadi perenungan kita bersama. 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 7 ayat yang ke-23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saya mengulang. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sebagian kita mengingat pada waktu anak-anak kita masih kecil. Mereka menggemaskan, tetapi mereka juga menjengkelkan. Kita mengingat masa-masa mereka bermain. Kadang kita ingat ketika kita mengecat rumah, tembok kita. Semuanya bersih. Tetapi ingatkah kita, ketika tembok yang sudah bersih itu lalu muncul coretan-coretan yang begitu beragam. Muncul gambaran-gambaran sesuai dengan keinginan mereka. Kita membiarkannya. Suatu kali kita mengecatnya kembali dan muncul kembali coretan-coretan itu. Bukan hanya itu tentu. Kita juga mengingat saat rumah kita sudah bersih, tetapi tidak lama kemudian berantakan permainan mereka di mana-mana. Ada banyak hal yang kita benahi kembali, kita bersihkan kembali lagi seperti semula. Sehingga kadangkala kita mengatakan koyo kapal pecah. Kita juga mengingat saat memandikan mereka. Sudah kita mandikan, sudah kita dandani, sudah wangi, sudah cantik, sudah ganteng. Tapi kadangkala mereka semaunya sendiri kembali lagi ke tanah, kembali lagi ke pasir, kembali lagi mengotori diri mereka. Tentu yang seperti ini kadang kita menganggap lucu sih, tetapi seringkali menjadikan kita jengkel dan marah. Nampaknya gambaran anak-anak kita ini cukup pas ketika itu kita kenakan dalam kehidupan kita saat kita mengenal kasih Kristus. Kristus yang adalah Bapa kita, Allah kita, junjungan kita, pencipta kita. Seringkali sama seperti kita. Kita itu anak yang dikasihinya, anak yang begitu disayang oleh Allah. Tetapi kadangkala yang kita lakukan sama seperti anak-anak tadi. Kita itu sebetulnya sudah dimandikan bersih. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Kita sudah dibungkus oleh darah Kristus. Pada dasarnya manusia memang tidak kudus. Tetapi bukankah kita dikuduskan oleh Allah? Hadosi dalam bahasa Ibrani. Dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Dipisahkan dari kekafiran. Dipisahkan dari ketidak mengenal Allah. Menjadi mengenal Allah. Artinya kita sudah dikhususkan kok. Diistimewakan kok. Namun di dalam perjalanan kehidupan kita, kadangkala kita kembali lagi ke kehidupan yang lama. Kembali lagi kita mengotori diri kita, mengotori pemikiran kita, mengotori perkataan-perkataan kita. Ya, untungnya
Allah tidak pernah jengkel, tidak pernah marah. Mengapa? Karena Allah menganggap kita berharga di hadapannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus untuk jemaatnya di Korintus ketika itu. Latar belakang dari penulisan perikop ini yang lalu diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Agak sedikit berbeda memang dengan pembicaraan kita. Tetapi ketika kita fokus pada ayatnya yang ke-23, kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar. Telah lunas dibayar. Artinya kita bersama-sama diingatkan bahwa pada masa dulu ketika kita belum mengenal kasih Kristus, kita berada dalam kondisi dosa. Kita patut menerima hukuman Allah, laknat Allah yang begitu luar biasa yang nampaknya tidak mampu kita tanggung. Kalau penggambaran kita berhutang kepada Allah itu hutang darah. Hutang kita itu segunung. Lalu semuanya itu dibereskan oleh Tuhan. Semuanya dibayar total oleh Tuhan, lunaslah. Sehingga kita menjadi orang yang bebas. Bebas tentu bebas dari dosa. Bebas dari kotoran-kotoran masa lalu. Bebas dari hal-hal yang negatif. Apakah kita yang sudah disucikan, disempurnakan oleh Tuhan menggunakan darahnya yang mahal itu? Saudara-saudara, saya mengingatkan bagaimana penderitaan Kristus untuk menebus dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Bukankah Yesus berdarah-darah? Bukan salah dia dong. Tetapi karena kasihnya kepada kita kok, dia melakukan itu. Tuhan melakukan itu. Tuhan rela memberikan nyawanya untuk kita. Sehingga bagikan seorang anak tadi kita sudah dimandikan. Kita sudah menjadi ganteng, kita sudah menjadi cantik, kita sudah wangi. Semestinya yang kita lakukan, kita menjaga kegantengan, kecantikan, kewangian itu. Tuhan sudah menyucikan kita sehingga kita patut menjaga kesucian itu. Tuhan sudah mengkhususkan dan mengistimewakan kita sehingga kita patut menjaga keistimewaan dan kekhususan itu. Kalau Tuhan sudah membayar lunas kita, tentu kita tidak akan pernah punya pemikiran berhutang kembali. Tidak ada pemikiran untuk berbuat dosa lagi, berpikir kotor lagi, berkata tidak baik lagi. Yang ada adalah menjaga diri. Tuhan memanggil kita dalam kondisi tidak baik. Tuhan memanggil kita dalam kondisi keberdosaan. Lalu kita dibersihkannya sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga kalau dikatakan di sini, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Tentu berkaitan dengan masa lalu kita, dengan kehidupan kelam kita, kehidupan lama kita. Baiklah kita selalu mencoba untuk berusaha, karena bagaimanapun juga kesempurnaan itu milik Tuhan, saudara. Kadangkala kita lupa, kadangkala kita abai.
Kadangkala kita terlena oleh kehidupan yang nikmat secara duniawi. Tetapi kembali saat kita diingatkan bahwa kita sudah lunas dibayar. Kita sudah ditebusnya, kita sudah diperbaharuinya, kita sudah dikuduskannya. Kembali kita ingat untuk mencoba untuk meninggalkan yang di belakang kita, mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan kita. Keselamatan sempurna jangan pernah kita nodai dengan hal-hal yang tidak berarti dalam kehidupan ini. Kembali suara itu terdengar, kita berharga di hadapan Tuhan. Jangan lalu kita mengecewakan Tuhan. Jangan kita membuat jengkel Tuhan. Jangan kita membuat marah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berproses. Menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Dan itu semua hanya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena kalau kita mengingat, roh iku cumadang, ananging daging iku sekeng, ringkih. Kita lemah. Kita membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk terus memperbaharui kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya nanti saat kita dipanggilnya, saat kita harus menghadapnya, kita benar-benar dalam kondisi suci adanya, sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita berupaya, jangan pernah takut melangkah. Karena Tuhan ada menopang kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur selalu senantiasa kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kami untuk mengingat kembali apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau sungguh mengistimewakan kami. Sehingga dengan darah-Mu, Engkau menebus kami. Hutang darah itu sudah Engkau lunasi ya Allah. Oleh sebab itu kami terus diingatkan bahwa kondisi kami sudah baik adanya. Kami terus diingatkan untuk tidak lagi kembali kepada masa lalu kami. Kami diingatkan untuk terus maju ke depan dengan langkah-langkah yang tegap. Tetapi di sisi yang lain, bukankah kami manusia yang sangat-sangat lemah ya Allah? Sehingga kami membutuhkan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami butuh sandaran, kami butuh kekuatan dan semangat dari Engkau ya Allah. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan kami sendirian mengalami kehidupan yang cukup berat ini di dunia. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi yang rapuh, yang terus mengalami luka batin, yang terus didera oleh berbagai permasalahan kehidupan, yang masih juga merasakan sakit penyakit di dalam menjalani hari-hari panjang. Engkau tidak akan pernah melepaskan mereka, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkaulah yang melawat kehidupan mereka. Engkaulah yang memberikan jalan keluar terbaik atas setiap persoalan yang terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Mengasihi mereka yang terbeban. Tuhan, kekuatan
kesembuhan Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya juga bahwa keluarga-keluarga yang telah Engkau jadikan, yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau khususkan, Tuhan juga merawat kehidupan keluarga-keluarga itu. Tuhan yang menopang sendi-sendi keberadaan kehidupan keluarga, menjadikan keluarga itu terus bertumbuh, terus mengalami hikmat, juga memiliki rasa takut akan Tuhan. Demikian pula dengan seluruh pergumulan anak-anak pemberian Tuhan dimanapun mereka berada. Kasih-Mu juga nyata atas kehidupan mereka. Tuhan menopangnya, Tuhan menyertai perjuangan mereka di dalam meraih angan, cita, dan asa mereka. Kami percaya Tuhan juga memakai mereka sebagai alat sarana pemberitaan akan kasih Tuhan. Berdoa untuk keberadaan kehidupan gereja-gereja milik Tuhan yang juga berjuang terus di dalam kehidupan pelayanannya. Tuhan akan memberikan hati sebagai hamba di dalam kehidupan gereja-Mu. Kami juga mempercayakan kehidupan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Kasih-Mu nyata atas kehidupan bangsa ini. Kuasa-Mu ada dalam menjalani pemerintahan bangsa ini. Bahkan kami percaya tidak lama lagi kami boleh memiliki kebebasan dari COVID-19. Kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengangkat COVID-19 dan Engkau buang jauh. Sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera-Mu. Kalau sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan doa ini, kami terus berharap akan kuasa-Mu ya Allah. Lingkupi kami, kudus dan layakkan kami, terus bungkus kami dengan darah-Mu ya Kristus. Dan di tengah-tengah perhimpunan kami, di tengah-tengah ibadah kami, mohon berkat-Mu secara pribadi. Biarlah Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami, inilah seru doa permohonan jerit tangis kami ya Allah. Yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pagi hari ini. Biarlah kita tetap semangat menjalani hari panjang pemberian Tuhan, walau berat, walau sulit. Tetapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada untuk kita semua. Salam sehat, terus semangat. Tuhan memberkati. Amin. Tiada noda dan celah.